Ikamet ya. Ini buat teman-teman yang baru yang nggak punya Ikamet juga nih. Ikametnya jangan lupa untuk didaftarkan ke Gojek Ida Revi. Hai, welcome back to our channel. Buat kalian yang sedang menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Hai guys, welcome to my channel, Ati Channel. Kali ini kita ada acara ya dengan KJRI, yaitu acara meeting ataupun warung komunikasi buat ini ya channel kalian, anak-anak channel kalian yang ada di dunia pelajar. Jadi info tentang paspor ataupun dan lain-lain. Ikuti kelanjutannya ya guys ya. See you. Atas undangan kami teman-teman semua PPI di Canakkale, dan ada ibu siapa ini, ada dua ibu nih lurahnya di Canakkale. Bu siapa? Bu Cici sama ibu Astrid. Mbak Astrid. Hari ini hari yang sangat berbahagia, perjalanan ke Istanbul, jadi sangat jauh jaraknya. Walaupun demikian kita coba untuk reach out untuk bisa sampai memberikan layanan kepada teman-teman semua. Pertama selanjutnya saya ingin menyampaikan rasa syukur kita ya, setelah 1 tahun kita masuk ke wilayah dan teman-teman yang baru datang ini tentunya akan menghadapi tantangan lainnya. Untuk itu kita kakak kami untuk di Canakkale ini, selamat datang di saya sebutnya mungkin kekeluargaan. Sarannya ya jangan sendiri-sendiri, wujudnya organisasi supaya mengakses, minta bantuan kampus, minta bantuan wali kota, minta bantuan siapa saja dimudah. Makanya kan agama juga harus berjamaah. Bahkan universitas itu jamiah. Universitas itu dalam bahasa Arab itu jamiah, bukan masjid ya guys. Artinya universitas. Keras banget karena waktu itu Indonesia baru cuma 3 orang, 2 orang terus datang tiba-tiba Tapi gede-gede kan, saling kenal, makanya perlu engage, dikomunikasikan. Makanya kan bahasa itu komunikasi. Nggak ada orang belajar bahasa di pelajar ya. oh itu alat iya. Kalau nggak belajar bahasa, kalau nggak praktek nggak bisa. Buktinya saya dari nol sekarang udah bisa bahasa praktek sama mertua tiap hari. Beneran nggak ada yang gitu. Bahasa tuh sih Ada, menurut ada. Bapak Oke, langsung ini ya, diskusi deh. Sampaikan aja semua permasalahan yang ada. Dokumen, sistem pelajaran, sistem visa, dan macam-macam. Sampaikan aja. Karena ini juga kami penting. Program berikutnya.
Aku terakhir loh. Ayo, kamu anak mau ya tinggal loh. Ayo, kamu ketemu sama teman kamu dulu. Terus, iya. Ayo. Jam 4 aku harus. Jadi aku. Hadir 2 hari. Senang sekali bisa bertemu lagi bertatap muka secara langsung. Apalagi sekarang juga ada mahasiswa yang baru ya. Tahun ini dapat info sekitar 11-12 orang mahasiswa baru yang telah bergabung di Canakali. Universitas Canakali ya. Ya. Mudah-mudahan sih jumlahnya akan semakin membesar, banyak dan media massa ataupun informasi-informasi baik saluran ya, tapi anak berkeluarga negaraan ganda. Jadi untuk ABG yang ingin saya sampaikan yang kedua mungkin mengenai apostil atau aposti ya, bisa disebut juga gitu. Untuk apostil atau aposti ini mungkin mahasiswa juga sudah banyak yang tahu ya, karena kita lihat memang di banyak dari pelajar yang khususnya yang belajar ke Turki ini, mereka itu sudah sebagian besar memang sudah menerapkan apostil. Jadi apostil ini sebenarnya adalah sama seperti legalisasi, cuma legalisasi yang disederhanakan. Jadi di situ Oke. Di sini yang baru datang kurang lebih 2 bulan yang lalu siapa? Angkat tangan. Yang baru datang. Oke. Buat yang baru, aku punya cuman khusus yang baru ya, yang lama tidak boleh, yang lama pasti langsung tahu ini. Buat yang baru, pertanyaan sejarah di kota ini beberapa puluh tahun yang lalu itu pernah menjadi momen bahwa Turki negaranya hilang atau tidak. Apakah momen itu? Ayo, ada yang tahu? Oke, Mas siapa namanya? Mas Reza, coba teman-teman semuanya. Oh, Aidar. Ini pertanyaannya, pertanyaannya adalah kota ini mempunyai sejarah yang sangat luar biasa. Nah, kira-kira apa momennya? Coba Mas. Maju. Jawab dalam waktu 1,5 menit aja ya. Karena data saya juga cuma 10 menit. Tahun 1915 ada yang kalau di Turki sebutnya Çanakkale Savaşı. Oke. Itu adalah bagian dari Perang Dunia I. Nah, di situ Inggris dan Prancis mencoba menembus selat Çanakkale atau Selat Gallipoli untuk menyerang Istanbul. Oke, betul sekali. Kesini sebentar, saya mau foto bareng sama Mas. Boleh difoto dong ya? Siapa? Kalau bisa menjawab, akhirnya dapat double. Oke, Mas, silakan duduk lagi, Mas. Oke, jadi itu ya, teman-teman semuanya. Teman-teman sekarang tuh berada di kota yang sangat punya sejarah yang sangat luar biasa. Oke, masih tungguin pertanyaan yang berikutnya ya. Oke, nanti ada 2 pertanyaan lagi. Boleh. Pertanyaan berikutnya, cuman boleh tebak sekali doang. Dan hanya 4 orang doang yang boleh menjawab.
tapi sambil jalan, sambil dipikirkan ya pertanyaannya apa. Aduh. Nah, tapi saya mau lanjutkan yang cerita saya yang tadi. Di kota ini, kota yang sangat luar biasa sejarahnya, masa lalunya sangat bagus, dan beberapa saya kebetulan terakhir ke sini kurang lebih tahun 2020 kalau nggak salah, atau 2019. Sudah lama saya nggak ke kota ini. Tapi saya mau share sedikit sesuatu yang ada di Istanbul yang saya mudah-mudahan tidak pengen dengar itu terjadi di acara kali. Mumpung masih banyak yang baru, mohon bantuan yang senior itu benar-benar bimbing adik-adiknya. Oke, apa yang mau saya sampaikan di sini? Di Istanbul sudah banyak sekali permasalahan tentang pelajar pun sudah mulai bermasalah ya. Misalkan contohnya sewa rumah gagal, ikamet gagal dan sebagainya lah. Pokoknya berbagai macam permasalahan yang dialami oleh pelajar-pelajar. Jadi ikamet di sini masih banyak yang gagal nggak? Kalau bilang enggak ya, oke bagus. Makanya saya pengen kalau misalkan ada yang perlu bantuan, dalam bentuk finansial, oke, dalam bentuk finansial, please pertama yang harus dihubungi itu adalah keluarga. Kalau ada permasalahan finansial, pertama kali yang dihubungi adalah keluarga. Jangan sampai menghubungi teman ataupun menghubungi teman yang satunya lagi yang tidak menyelesaikan permasalahan, malah akhirnya menimbulkan permasalahan lagi menjadi utang piutang yang nggak selesai. Oke? Bisa dipahami? Oke. Coba tadi kan saya kesalahan sini main handphone terus tuh. Pertanyaannya adalah di jaket saya ada berapa HP? Berapa HP ya? Cuma 4 orang doang yang boleh jawab. Ayo siapa? 3. 1, 2, 3, 4. Oke, saya buka. Berapa? 4. 2, 3. 3. Terus satu lagi? 2, 3. Aduh, Siapa? jawabnya Jelaskan. betul semuanya. Gimana saya ini? Waduh, berarti 2 ini. Ya, 4 Pak, 4. Berapa? 4. 4. Emang saya segila itu apa? Kan orang sibuk. Berapa Ini satu ya? Termasuk ya, ini termasuk. Iya, Ya, ayo ya. hitung Pak. Oke, ini termasuk kita hitung sama-sama ya. Ya Allah, deg-degan. Berapa ya jawabannya? 2. 4 ya Pak? Saya masukin sini ya. Ya. Ya Allah berapa? 2 lagi. 2 itu. Oh enggak ya, masih sama ya. Oke, yang di sini ada 2 juga. Tapi yang benar adalah Mbak Asri. Nanti hadiahnya ke sana. Dari saya, mudah-mudahan teman-teman semuanya di sini sehat selalu. Ada yang 3 kan? 4. Aku 4 ya Pak. Saya udah 3, 4 Pak. Aku 4 Pak. Oke, hadiahnya buat Mbak Asri. Aku Pak. Alhamdulillah ya Allah. Dan prize ya. Ya dapat hadiah. Oke, cukup sekian dari saya. Teman-teman semuanya, ingat permasalahan orang setiap hari semakin berkembang. Oke, hati-hati dalam melangkah. Saya ngalami sendiri, namanya susah banget nentuin antara si A atau si B. Kalau bisa jangan pilih dua-duanya. Oke, demikian pesan-pesan dari saya. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan terkait dengan permasalahan kayak Pak mau bikin password gimana, Pak mau bikin gaji nanti gimana, nanti bisa ditanyain juga langsung. Oke, mudah-mudahan sehat semuanya dan tidak ada masalah semuanya. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Asri dan jajarannya. Selanjutnya ke acara yang berikutnya, yakni adalah sesi diskusi dan tanya jawab ya, kepada para tamu undangan dan teman-teman yang mau menanyakan perihal apapun ya, paspor dan lain-lain, dipersilakan. Waktu untuk bertanya juga kita nggak banyak ya. Oke, barangkali ada yang ingin bertanya suatu hal tentang apapun itu, kendaraan ataupun apostil ataupun apapun itu, ingin tanyakan bisa langsung angkat tangan. Baik, untuk saudara Fikri bertanya.
sebelum bertanya ya, sebelum bercerita langsung ke Pak Afi dan timnya, mungkin lebih tepatnya aku pengen berbagi informasi dulu untuk teman-teman yang baru. Oke, teman-teman yang baru, guys, teman-teman yang baru ini aku mau berbagi informasi dulu terlebih dahulu. Jadi di kita Ikamet, cara pembuatan Ikamet yang biasanya emang kadang beribet. Yang paling sulit itu adalah membuat address Belgesi. Oke. Walaupun misalnya, tapi artinya kalau di awal-awal gampang, yaitu tinggal kirim kontrase, terus bawa SID, terus bawa ketemu sama SID, ketemuan di noter, kita membuat kira kontrase. Oke, itu paling gampang kan ya, teman-teman tahu. Udah pernah ngerasain juga, kalau misalnya yang tinggal di asrama tinggal ngeluarin jurus Belgesi. Tetapi setelahnya itu yang bermasalah. Kalau misalnya teman-teman lupa, misalnya udah dapat Ikamet ya, ini buat teman-teman yang baru yang nggak punya Ikamet juga nih. Ikametnya jangan lupa untuk didaftarkan ke Gojek-i, terus didaftarkan di Nupus Jusdane, biar nanti bisa mengeluarkan address Belgesi dari EDF-Flat. Kebayang nggak nih? Ya tinggal di rumah bisa ditinggal yang di asrama juga. Semuanya ya, biar nanti nggak perlu, kalau yang tinggal di asrama tinggal ngeluarin jurus Belgesi gampang. Baiknya didaftarin aja, takutnya hilang kan, atau kayak gimana, atau jurus Belgesi nggak bisa keluar langsung. Lagi tiba-tiba lagi butuh address Belgesi, kalian lagi di luar atau di mana di Istanbul lagi butuh address Belgesi, keluarin aja dia dari EDF-Flat, karena udah didaftarin sama kalian dan udah punya Ikamet, udah punya nomor Ikamet, tinggal daftarin aja ke Gojek-i. Itu yang biasanya teman-teman lupain. Sebenarnya ada yang cukup menarik. Nominal uang dari rumah sakit itu prosesnya kayak gimana ya? Kan dia posisinya tertabrak. Dan misalnya kayak kasus teman kita itu tabrak lari. Ya jadi pelakunya hilang, teman kita cedera, harus dibawa ke rumah sakit ke UGD. Sementara ada biaya yang harus dikeluarkan ya. Misalnya contohnya begitu. Itu kayak gimana? Jadi kasus ini pernah terjadi juga di Istanbul. Istanbul tuh banyak contohnya, jadi tenang aja. Stopnya masih banyak. Jadi kasus ini kejadiannya memang tidak separah itu, tetapi hampir mirip. Cuman bedanya kalau ini kan satu orang, ya kan. Kalau yang di Istanbul itu satu bis. Pernah nggak keingetan kejadian beberapa bulan yang lalu, kalau nggak salah bulan musim panas, mungkin bulan Juli atau bulan Agustus kalau nggak salah, yang ada satu bis lagi lewat, ternyata ada satu truk besinya itu kan ada truk ngangkut besi, terus besinya tuh tumpah kena bisnya. Untuk orang Indonesia lukanya tidak terlalu parah, tapi sebelahnya itu parahnya minta ampun, karena kita datang ke rumah sakitnya juga orangnya sampai gini masih shock, tapi alhamdulillahnya fisiknya tuh tidak terlalu parah-parah, memarahnya aja gara-gara kena bis. Nah pada saat itu dia pernah menanyakan begini, Pak, ini rumah sakitnya biayanya siapa yang bayar? Ya kan? Oke, kalau gitu permasalahan ada satu tentang biaya pengobatan. Siapa yang bisa membiayai pengobatan itu? Satu, asuransi yang kita punya. Ya kan? Setiap membuat Ikamet kan ada asuransi. Tapi ingat, tidak semua asuransi yang kita miliki bisa mengcover kejadian itu. Ya kan? Karena apa? Kadang asuransinya itu hanya formalitas kita untuk membuat izin tinggal. Ya kan? Kadang ada asuransi memang, mohon maaf, 150 lira, 200 lira, 350 lira misalkan seperti itu. Itu kadang mereka cuma tidak mengcover sama sekali. Cuma buat ya punya asuransi gitu. Nah, satu asuransi yang dipakai. Kalau nggak bisa, tapi kejadian itu harus dilaporkan ke polisi pada saat itu juga. Jadi polisi akan nge-track, akan lewat CCTV itu pelakunya siapa dan sebagainya, itu akan tertangkap. Itu juga. Ya bisa. Jadi gini. Jadi di Turki itu ada begini. Misalkan banyak lagi jalan, terus saya juga lagi jalannya ke sini. Tiba-tiba banyak langsung pingsan nih. Saya sebagai orang yang bisa tidak boleh kerabatnya. Nggak boleh. Di Turki tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Saya bilang lagi-lagi contoh di Istanbul. Gara-gara nolong seperti itu,
habis itu dia sakitnya apa, sehat, tapi habis itu dia di BAP sama polisi. Kamu ngapain bantuin dia? Kamu siapa? Kamu dokter bukan, perawat bukan, ini nggak ngerti apa-apa. Hanya gara-gara tiba-tiba muncul nama kita kan gitu ya, di Indonesia kan gitu kan, bantuin gitu kan. Tapi kalau di sini tidak. Di sini ketika ada orang pingsan langsung telepon 155 112. Halo, karena apa? Dikhawatirkan dia, kita nggak ngerti sakitnya apa. Siapa tahu dia nggak boleh diginiin kepalanya, nggak